Ger. Good morning, everybody. Good morning. Where's your wife? My wife? Your wife? Ya. Dewi Persik? Yes. Belum tahu, Kemana? guys. Doain ya, guys. Enggak. Ya, minta doanya. Ya, Biar cepat. cepet sampai. Lagi ngisi ya? Lagi Bukan, ngisi? biar cepet sehat. Emang kenapa? Sehat kok. Supirnya. Oh. Karena kalau Macet begini banget. supirnya pasti domel ini. Ya karena pagi ini memang di daerah Cica. menuju Kadewi itu macet sekali. Betul ya. Macet. Macet. Namanya Jakarta. Apa perlu kita naikkan tunjangannya Dewi Persik? Oh, saya tiba-tiba lo ketunjangan. Tar dulu. Naikkan tunjangan. Iya. Kok tunjangan sih? Budget kali. Mau beli rumah deket Trans TV kali ya. Kalau Kadewi naik, kita juga dong. Ya, Beli rumah. sehat-sehat lah sewa buat semuanya. rumah. Perlan, gimana sehat pagi hari ini? Perlan mah sehat. Perlan aja Perlan udah dapet tunjangan, dia pindah ke sebelah. Perlan mah sehat mulu, orang programnya banyak. Wih, luar biasa, amin. Alhamdulillah. Yang penting itu sehat. Ya. Bagi-bagi apel lo. Ingat Sobat Ambiar, sesibuk apapun harus bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga karena di dalam Benar. tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kuat. Kalau ini beda lagi. Jiwa yang kuat ya Rian, bukan jiwa yang sehat. Kalau ini beda lagi nih. Kalau ini Iya, dibalik itu dompet benar yang nggak hemat, sehat. terdapat wajah yang pucat. Ada juga orang yang olahraga jiwanya nggak sehat. Ada. Kayak aku. Enggak lah ya, tapi kita tuh harus belajar sama bintang tamu kita yang pertama ini, Iya. guys. Usianya tuh 74 tahun. Oh, hebat ya dia ya. Baru saja mendaki gunung. Tapi itu kayaknya Mendaki gunungnya pakai kaki atau helikopter? mendaki gunung, lewati lembah, mai mengalir indah. Lagi lu nanya pakai kaki atau pakai apa gimana sih? Tapi Kira-kira masa umur 74 tahun mendaki gunung? katanya ada yang bilang itu fotonya editan, katanya begitu. Apa ya? Masa Perlan bilang, ini nggak percaya 74 tahun pasti diedit fotonya. Kita hadirkan langsung ya. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Umur itu tidak menghalangi apapun untuk bisa mencapai apapun yang ingin kita lakukan. Termasuk seorang psikolog anak. Tapi Sebentar, kenapa? ini juga ada. Kenapa? Ini juga psikolog anak. Sekolah, Oh, psikolog anak ya. Iya. Ini juga baru mendaki gunung. Kalau dia gunungnya bukan Gunung Perahu tapi Gunung Kawi. Sini masuk ayo. Cek, bagi ambiar. Ayo mau ngomong apa Kak? Mau ngomong apa? Ayo. Aku cuma bisa bilang terima kasih Pak Ojol udah temenin saya. Kamu naik ojol? Oh, kamu naik ojol. Karena tiada, iyalah pasti. Tolong dong busway itu ya, heran. Sabar ya. Itu buat masyarakat. Coba ngomong. Tolong ya busway ya, kita itu mau lewat. Transjakarta. Transjakarta, tolong ya, kita itu mau lewat susah banget. Bisnya itu udah tahu, apa namanya itu. Antri, ngetem Kak. Ngetem. Ya ngetemnya jangan lama-lama Pak. Kita nungguin di situ 15 menit. Tapi benar pas belokan. Tapi memang bener loh, aduh itu bikin saya panik. Akhirnya untung ada Bapak Ojol, saya naik ojol. Makasih sayang. Tapi benar pas belokan itu emang Emang menjerit. itu menjerit Iya. sekali. Malah kadang-kadang Udah kita- ini rambut udah Iya, langsung nggak pakai apa-apa. helm, langsung aku peluk Pak Ojolnya, nyampe di sini. Kok dipeluk ojolnya? Iya, jangan kan sampai aku nggak jatuh. Kan Jangan jatuh ya. ngebut. Tapi kalau ngomongin soal kesabaran, semoga kesabaran kamu bisa belajar dari kemacetan Jakarta. Tapi kalau ini. belokan situ nggak bisa sabar. iya, bener. Aku akan sampaikan nama Kak Seto. Wih, sampaikan langsung. Iya, Kita akan hadirkan, ini dia seorang psikolog anak, 74 tahun baru saja mendaki gunung. soalnya Gunung lagi Perahu, pada Jawa sakit Tengah, pada ya. sakit psikis nih. Kita akan hadirkan ya, di pagi-pagi ambil ini dia, Kak Seno. Sambil gaya kayak kaseto gitu, sambil kayak orang yang... Wih.
Hebat, Kak Seto dari mana Kak Seto bawa bekal segala? Dari tadi kata Kak Seto, dari pagi gua di sini. Bekalnya beneran ini berat loh. Luar biasa loh Kak Seto loh. Hebat ya Kak Seto. Baru nyampe banget Kak dari gunung. Iya, baru turun langsung ke sini. Luar Oh dari, biasa. dari gunung mana? Gunung Sahari. Ya, Gunung Sahari. Gunung Sahari. Kak Seto bisa ngelawan. Guys, 74 tahun naik Luar gunung biasa tuh ya. luar biasa Kak Seto. Keren. Tapi kita ucapkan selamat ulang tahun dulu kemarin ya, ke 74 tahun. Oh birthday Kak Seto. Happy birthday, semoga semakin sehat, semakin bahagia ya. Kak Seto kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat perjalanan Kak Seto 74 tahun mendaki Gunung Prau di Jawa Tengah. Wow. Sebentar ya Karen. Umur Kak Seto bukan 97. Masih balikin. Enggak, gimana caranya? Tadi bener yang elu terbalik. Kebalik, putar. Putar lagi. Nah, lagi. Nah, itu bener. Itu berapa sih? 47. Oh, 74 tuker katanya terbalik. Lu lagi ngarep apa sih di Karen Delano hidupnya aja kebalik dia mah. Oh gini. Mangka aja dia bingung. Sih 74 tahun Kak Seto Masya Allah. naik Gunung Prau. Pertama kali naik gunung. Iya, pertama kali. Ya. Apa alasannya harus naik gunung di usia 74 tahun? Ya, mimpi yang dari muda yang baru terrealisasi pada saat sudah lansia ini. Ya. Tapi luar biasa. Jadi artinya coba setiap ulang tahun bikin apa ya, sesuatu yang membuat semangat lah. Dulu 2 tahun yang lalu skydiving, jadi terjun payung waktu itu. Terjun payung. 2 tahun lalu skydiving. Ya. Di mana? Nah, waktu itu dicoba di beberapa instansi di Indonesia tidak diizinkan. Karena di atas 70 nggak boleh. Ya iyalah. Suatu saat pernah kami ikut rombongan Mabes Polri ke Australia untuk menangani kasus perdagangan anak. Lalu dengar di Melbourne ada. Lalu saya tanya apa syaratnya? Syaratnya 1, berani atau tidak. Tanpa menyebutkan umur. Ya, Bukan usia. Ya. Berani atau tidak, cuma Ya, itu aja. Betul. Saya bilang berani, oke, go, langsung. Skydiving saat itu. Ya. Tinggian berapa Kak Seto dari pesawat gitu yang loncat? Iya, sekitar 10.000 kaki. Tapi memang terasa sangat indah waktu berapa menit di atas udara dalam badan itu. Seperti ya mimpi waktu kecil dulu terbang di langit biru begitu. Kita aja belum tentu ya, makanya berani ya. Takut ketinggian. Iyalah sama. Keberaniannya aja kita butuh waktu untuk mengumpulkan. Ini Kak Seto di usia 74. kepala 7 loh. Apalagi 74, 2 tahun setelah skydiving sekarang naik gunung. Iya. Ke Gunung Prau. Persiapannya butuh berapa lama? Karena kan naik gunung butuh persiapan Kak Seto. Iya, waktu itu memang cukup singkat, hanya sekitar 1 minggu. Kemudian ya ke toko nyari apa pakaian-pakaian ini. Ya sudah, akhirnya kebetulan saya didampingi 2 anak saya, anak yang kedua dan ketiga. Dan yang ketiga ini memang pada waktu mahasiswa aktif sebagai mahasiswa pecinta alam. Pecinta alam. Oke. Ya, jadi akhirnya ya dia yang mengajarkan yang penting begini-begini ini, ya udah sama-sama akhirnya. Kak Seto nggak ada waktu naik gunung kan biasanya orang ada ngap, ada ya kita yang muda-muda juga kan masih ada ngap, ada capek, ada yang kayak tiba-tiba lemes di tengah gitu. Kak Seto ada itu nggak? Ya karena sudah terbiasa lari pagi ya, tiap pagi kan saya 3-4 kilo lari. Kalau misalnya hujan ya paling lompat-lompat 100 kali lah begitu. Jadi akhirnya kaki sudah terlatih ya. Kesulitannya apa Kak ketika naik gunung? Ya apa paling dingin gitu aja, tapi ya Dingin itu kan biasanya yang ganggu. ya. Makanya kita harus ganti nama guys. Apa? Maksudnya? Kita itu harus dipanggil kakak juga. Jangan, iya benar, Kak Seto, kakak. Sampai kapanpun. Sampai bener, Kak kapanpun. Seto. Jadi awet Tuanya muda. ya. Tolong ya panggil saya ade. Tapi nggak apa-apa, oke aja. Tapi kalau aku sama Kak Dewi itu kuatnya kalau ada gendang Kak Seto. Kalau kita kuat goyang, kita nggak kuat lari. Soalnya udah sering lari dari kenyataan. Kak Seto kita mau kasih lihat dulu ya. Ini Sobat Ambiar, perjalanan Kak Seto mendaki Gunung Prau. Seperti apa perjalanan? Seto boleh ceritain sama kita nggak? Itu masuk ke base campnya itu jam berapa di bawah itu mulai mendaki? Iya, saya jam berapa waktu itu
menjelang siang ya, sudah siang. Kemudian perjalanan rata-rata 3 jam saya dengar. Tapi mungkin saya sambil melihat situasi licin dan tidaknya, itu 3 jam lewat 20 menit kira-kira baru sampai. 3 jam lewat 20 menit ya. Oke, sampai akhirnya summit ke puncak gunung. Iya. Ya memang selalu setiap orang yang diinginkan sampai ke puncaknya, dan itu terasa ada suatu Lega gitu kemenangan ya, melawan diri sendiri sebetulnya. Melawan mungkin ya akan baru pertama kali, jadi penuh dengan berbagai tantangan, tapi ya karena saya didampingi 2 anak dan satu lagi ada pendampingnya Kak Dimitri, itu beliau yang mungkin 2 wanita yang bisa menaklukkan 7 puncak. Seven Summit ya. Seven Summit ya. Seven Summit. Jadi beliau yang juga memberi semangat kepada saya, jadi akhirnya saya Beliau ikut juga ya Kak? ikut juga, ya. Kak Seto, Jadi aman ya. 3 jam setengah berjalan menuju puncak Gunung Prau, saat itu kan didampingi sama ada juga anak, ada juga yang mendampingi ya. Tapi saat itu berbicara dalam diri sendiri tuh apa tuh? Karena kan pasti kelelahan mentalnya juga pasti sedang digempur dengan medan yang ada di Gunung Prau. Iya, karena sudah biasa menghadapi berbagai situasi baru dan tantangan, jadi ya terasa nikmat saja. Dan ya memang sudah menjadi tekadnya ya, saya harus sampai ke puncak. Sama seperti meraih cita-cita, saya harus lulus, saya harus berhasil dan sebagainya. Itu selalu menjadi bagian dari dinamika yang ada dalam jiwa saya. Ketika sampai Gunung Prau, sampai puncaknya, gimana rasanya? Ya salah satu tadi misalnya dengan berteriak, alhamdulillah, selalu memuji kebesaran Tuhan juga, dan menikmati ini bagian dari keindahan tanah air ya. Dan ya mungkin sudah mulai berpikir lagi puncak gunung mana lagi yang harus ditaklukkan. Ya. Memang ini bertahap dulu ya. Ini kan sekitar 2.500-an lah. Meter dari permukaan air laut, mungkin nanti yang 3.000, mungkin lagi 4.000 dan sebagainya. Kak Seto bermalam di situ maksudnya? Berapa malam? Semalam aja? Semalam ya. Jadi ada tenda begitu. Tenda ya. Jadi berapa jam itu naiknya dari? Ya itu 3 jam 20 menit itu. Habis itu langsung di puncaknya itu ada hotelnya gitu ya Kak? Mana ada punya hotel? Pakai tenda. Jenaka. Ya kan gua tanya, kan gua nggak tahu. Ya dong, bener dong, orang nanya tuh harusnya Kan gua nggak pernah naik gunung. sama, kita juga nggak pernah. Nanti aku ajakin. Tapi ada Jangan juga. ketawain dong, harus informasi pemirsa di rumah juga belum tentu ada yang tahu. Tapi ada kayak di Makau, naik gunung di atasnya tuh ada resort Kak, bener. Di Makau, di Makau. Oh iya bener. Di atasnya tuh ada resort Kak. Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum. Yakin? Kamu lagi apa sih? Kenapa kamu? Kesel aja. Dulu. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini Kak Seto dapat surprise juga ketika ulang tahun kemarin. Bukan di atas gunung, tapi di atas langit. Seperti apa kita lihat dulu ya. Boleh tuh kapan-kapan ya. Buat teman-teman dari maskapai berbagai macam maskapai ya. Kalau ada siapapun, nggak harus public figure gitu ya. Ada yang birthday itu boleh diucapin ya. Bener. Biar kelihatannya tuh hangat gitu. Sebenarnya kita bisa minta ya sebetulnya ya. Emang iya. Bisa minta, bisa request. Nah kalau kayak kita tuh kan bintang gitu maksudnya. Kak Seto, itu idenya siapa itu untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Kak Seto? Apakah anak atau tim atau siapa? Setelah tahu. Surprise saja. Ya, mungkin saya mesti harus tanya ini siapa yang membocorkan. Sampai sekarang masih belum tahu itu siapa itu. Pasti dari mereka pasti ngasih tahu nanti. Ini ya gitu-gitu. Karena lagi gelap lagi ya. Itu gimana rasanya ketika di atas pesawat tiba-tiba ada pengumuman ucapan selamat ulang tahun? Ya kaget saja dan ya terima kasih. Pada waktu keluar ya saya ucapkan terima kasih kepada pramugara dan pramugarinya yang ada di depan ya pada waktu turun itu. Aduh terima kasih banyak kok jadi tahu gitu. Respon penumpang yang lain gimana? Ya pada ketawa, pada lihat begitu. Karena ada Kak Seto kali maksudnya Kak Seto yang mana nih? Gitu kan. Di mana duduk? Bukan Kak Seto yang mana, orang udah tahu kan. Bukan
Kaseto yang mana? Orang udah tahu itu Kaseto. Kayaknya siapa tahu kan berangkatnya ke Dubai. Tapi Sobat Ambiar di usia 74 tahun ini juga kita sangat salut dengan Kaseto selain capaian bisa naik gunung, bisa menuju puncak gunung, tapi juga ada apresiasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk seorang Kaseto. Selamat Kaseto, rasanya layak banget. Layak sekali. Sangat. Dari kita kecil kita besar sama karya-karyanya Kaseto dengan segala macam advokasinya pula untuk anak-anak. Majalah Bobo, inget gak dulu Bobo? Bobo, aduh baca. Ya kan inget gak? Si Komo. Komo kan itu Kaseto semua. Ulil. Oh wow, sampai kita punya koleksi bonekanya segala macam ya kan dari zaman kita kecil. Kaseto untuk penghargaannya spesifik tuh dalam bidang apa? Tentu untuk anak-anak advokasinya, tapi detailnya itu seperti apa? Iya, memang khusus di sini adalah untuk pengabdian saya selama 55 tahun. Wow. Khususnya di bidang perlindungan anak dan kreativitas untuk membuat anak-anak tetap gembira, tetap semangat. Ya, mungkin dengan lagu-lagu, dengan boneka dan sebagainya. Betul, orang tahu kalau anak-anak pasti Kaseto. Kaseto di usia 74 tahun ini, apa harapan dari seorang Kaseto? Iya, yang paling penting adalah segera juga muncul muncul nih. muncul nih. Mungkin tokoh-tokoh muda yang juga mengabdikan diri pada fokus pada dunia anak-anak, khususnya perlindungan anak. Dan saya ingat ini tanggal 23 September tahun 70. Jadi 55 tahun yang lalu, Pak Kasur pernah tahu dengar nama Pak Kasur? Tahu dong Pak Kasur. Ya, beliau menepuk pundak saya waktu saya jadi pembantu beliau membersihkan angklung dan sebagainya. Beliau mengatakan, "Dik, kalau saya mati," itu kata-kata persis betul. "Tolong adik lanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Jadi itu yang saya pegang teguh sehingga jadi bekalnya Kaseto ya. Sehingga saya terima kasih kepada Pak Kasur dan seluruh keluarga beliau yang telah membuat saya mengikuti jejak beliau sebagai sahabat anak Indonesia. Kaseto ketika mendapatkan penghargaan pasti terlintas wajahnya beliau ya? Iya, sangat terlintas. Saya sangat terharu dan setiap apapun juga itu adalah selalu amanat dari Pak Kasur. Pak Kasur juga yang mengatakan bahwa saya lebih cocok terjun di bidang psikologi. Jadi masuk ke fakultas psikologi waktu itu juga beliau yang menganjurkan. Apa jadinya Kaseto tanpa almarhum Pak Kasur? Iya, mungkin saya tidak seperti sekarang karena saya waktu masuk Jakarta pertama kali 7 bulan jadi gelandangan di Blok M. Tidur kalau di emperan toko masih mewah, itu di tempat sampah waktu itu. Sahabat saya cacing, kecoa, kalajengking dan sebagainya. Kemudian juga 2 bulan jadi office boy di sebuah kantor dan 7 tahun jadi pembantu rumah tangga. Tapi Pak Kasur yang selalu memberi semangat, tetaplah menjadi tukang ngomong anak-anak Indonesia. Ya, luar biasa. Harusnya Pak Kaseto dilantik jadi ini ya, maksudnya Menteri untuk Pemberdayaan Anak gitu ya. Harus. Saya bukan di bidangnya itu, tetap seperti Pak Kasur saja menjadi tukang ngomong anak, selalu bersama dengan anak-anak. Ilmu padi yang sesungguhnya, Kaseto. Kaseto kita juga mau kasih lihat, ini ada satu postingan dari dia ini dulu katanya pernah menjadi muridnya Kaseto ya. Ternyata as time goes by, seiring berjalannya waktu ketemu lagi sama Kaseto. Assalamualaikum, salam Kaseto. Perkenalkan saya Reno, bekas murid di TK Mutiara Indonesia cabang Cinere sekitar awal tahun 2000-an. Senang bisa bertemu kembali setelah 25 tahun beberapa hari lalu di tempat kerja saya di sebuah department store Senayan City. Semoga sehat selalu dan panjang umur guruku. Amin ya robbal alamin. Luar biasa ya. Kaseto yang waktu tahun 2000 kayak bos-bos di kantor-kantor gitu ya. Loh kayak direktur ya. Kayak direktur loh. Sebelahnya itu dari tahun 2000, 25 tahun kemudian. 25 tahun. Enggak dong, 30 tahun. Iya, 30-an ya. Kaseto, gimana rasanya sih ketemu sama anak-anak murid zaman dulu yang sekarang mereka sudah sukses? Pasti sering ya? Iya, cukup sering juga ya. Ada yang artis juga, tapi ada yang sudah jadi direktur,
ada yang juga Kapolres dan sebagainya. Macam-macam ya, Kak Ya, Seto. jadi ya sangat berkesan sekali dan disitulah bahagia saya menjadi guru. Dan itu yang selalu dicontohkan, diteladankan oleh guru besar saya juga, yaitu Pak Kasur tadi. Oh. Luar biasa. Kak Seto, semoga ada yang bisa meneruskan legacy dari seorang Kak Seto ya untuk anak-anak di tanah air. Tapi bukan cuma buat anak-anak, buat kita juga sosok Kak Seto ini begitu luar biasa, mengajarkan tuh banyak hal, termasuk bagaimana mengajarkan supaya bisa hidup bahagia dengan amarah melalui gerakan. Ini dia. Bagian ainya lucu ya. Kak Seto ajarin kita dong coba untuk rilis semua emosi Supaya yang kita ada dalam bahagia. tubuh. Ya, fungsinya tuh buat apa Kak Seto? Ya, untuk menyalurkan agresivitas, kekecewaan dan sebagainya. Menyalurkan agresivitas. Ya. Emosi di dalam Emosi di dalam diri keluar. Yang tampil selalu senyuman. Senyuman. Ini bagus nih buat terutama bagus ini buat para janda dan duda. Lah kenapa ya? Buat semuanya. Ganda dan duda, aku dan Kak Dewi. Kak Seto silakan bimbing kami dengan gerakannya. Musik. Oh, Wah. Luar biasa ya Kak Seto, sehat selalu dari Kak Seto, kita belajar. Luar biasa. Teruslah bergerak dan teruslah belajar dan teruslah berguna. Kita kembali saat lagi tetap di Pembagian. Bagi-bagian biar geger. Pagi-pagi ambiar. Geger. Aku sudah rapi, kameramen boleh kalau mau close up aku. Coba kasih lihat. Kamu tuh pakai apa aja tuh bagus ya. Kamu tuh seperti air. Kalau dimasukkan ke dalam gelas, ke dalam botol, kamu bisa muat ke semuanya. Yang penting aku bukan tuyul kan. Lucu juga ya masuk ke tuyul ya. Ya bener juga ya. Tapi air juga kadang-kadang jangan dibiarkan dia meluber kemana-mana. Iya benar Karena bisa banget. menyebabkan banjar nahor, banjir. Bahasa apa tuh? Kita mau sapa-sapa dulu ya buat sobat ambiar di Bali. Ya. Lagi ada banjir. Di Bali ya. Di Bali. Di Bali. Maka surut ya. Tapi teman-teman mah tetap Kok bisa banyak ya yang di ke Bali ada banjir ya? Iya ada banjir Biasanya karena nggak curah pernah. hujannya lagi Kamu kata deras-derasnya. siapa jangan fitnah. Ada aku lihat di Dari Dari mana? Mana yang benar. Coba kasih tahu dong artikelnya ada nggak? Nggak ada, tapi buat yang di Bali pokoknya semoga cepat surut ya, rumahnya banyak Takutnya nanti kebanjiran. sangkanya orang Bali nggak ada ini. Iya. Ada. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi biasanya jarang loh ada kebanjiran di Bali ya Ya, kan. makanya karena curah hujannya ya. Nah, tapi ini benar ya, jangan sampai ada orang. Benar. Ngomongin soal banjir, yang satu ini kebanjiran job. Saking banjir jobnya sampai di lapas. Selama halal nggak apa-apa. Nggak Yang penting kan nggak meras. Betul. Betul. Ya. Rezeki yang halalan thayyiban. Betul ya, kemarin baru aja nge-DJ di lapas. Silakan Ibu panggil. Kita langsung panggil aja DJ nasional internasional Dinar Candy. Dinar Candy. Ya, merah, putih, merdeka. Merdeka. Saya tetap merah putih. Merah Cintaku hanya kamu. Kamera. DJ-in lagu itu dong. Ya Mi, tapi aku seneng banget lihat King Nasar yang naik-naik gitu. Ya, Kemana? Ayo naik Naik Rijing. Kemarin, weekend kemarin ya, konser. Halus pisan. Ya, nanti aku kapan-kapan kalau show ajak Teh Dinar Iya ya. Iya, aku mau benar. nonton kayak gini. Enggak, jangan nonton Teh Dinar nari. Jadi pas aku lagi nari, Teh Dinar langsung nari. Wah.
Ini cocok merah putih kemarin 17 Agustus. Kamu manggung juga di lapas ya, apain ya? Nge-DJ ya? Nge-DJ tuh. Bener ya? Gimana nge-DJ-nya gimana? Nge-DJ. Nge-DJ-nya? Oh, kalau dia nge-DJ-nya gini. Kalau Kakak Rendelano cuci piring. Dinar Candy kami ucapkan terima kasih. Ya, oke. Ini pengalaman seorang Dinar Candy. Baru pertama kali nge-DJ di lapas? Pertama kali. Pertama Ada kali. dari kemarin sih ada yang nawarin juga, cuman baru pertama kali ini terjun. Tapi profesional itu teh maksudnya bayar profesional dipanggil profesional. Dibayar Ya itu gitu. makan manajer, urusan manajer. Oh, urusan manajer. Ya kita lihat ya seperti apa pengalaman pertamanya nge-DJ di lapas. Silakan. Dinar Candy itu undangannya dari lapasnya langsung apa gimana itu? Iya, dari lapasnya langsung ngubungin ke manajer. Terus dibayar, jangan bohong ya. Sebenarnya aku mau ditanyain. Dari lapas ke manajer kamu. Jadi nggak enak sama Gimana Mami ceritanya DP. bisa? Ya gimana sayang ceritanya? Ini bukan Mami DP nih, Dewi Persik lagi profesional. Gimana ceritanya nge-DJ di lapas sayang? Ya itu kan manajer Dinar yang nanya, mau nggak sih kamu nge-DJ di lapas? Ya. Waktu itu ada yang lapas Lampung juga kan nawarin. Terus, Lapas Lampung. Lampung. ya terus kataku ini lapas yang mana? Terus ke Rutan Pondok Bambu. Terus, Ya. "Ih, kayaknya ada Nikitanya ya kan. Oh ya udah deh sambil nggak apa-apa dilin aja biar ketemu Kaniki juga. Oh, sebelumnya di Lapas Lampung ditawarin. Kamu memang DJ speciality di lapas apa gimana sih? Nggak apa-apa dong Bang. Lampung Namanya mah. dia DJ, kayak penyanyi kan kemana aja boleh. Kita juga diundang di lapas nyanyi boleh. Pernah ya kalau Agustusan. Itu katanya lewat voting warga binaannya. Ada voting. Ya, oke kita ngundang DJ, mau DJ siapa gitu kan, yang ada yang lagi viral, ada yang lagi. Katanya yang di voting namanya Dinar Candy semua ya? Tapi kalau di Lampung bagus karena memang kain lapas itu bagus kalau asli Lampung kan itu tuh kainnya Tapis. Nasar. Kak Seto ketawa loh, mikir soalnya. Di sana mainnya berapa lama nge-DJ-nya? Sejam. Sejam. ya Aturannya ketat gak kalau main di lapas? Iyalah nggak boleh bawa HP, jadi itu divideoin sama itu apa namanya Orang sama lapas. orang lapasnya terus dikirimin. Kenapa nggak boleh bawa HP? Nggak boleh, jadi kayak diamanin di depan gitu, diperiksa terus diamanin gitu. Oh gitu, gak boleh bawa apa lagi? Nggak boleh bawa HP aja sih. Cuman handphone doang? Terus gimana pas kemarin ketemu kan dilihat di videonya kan itu ketemu sama Teknik Mir ya. Gimana tuh tiba-tiba langsung naik joget-joget gitu gimana? Ya nanyain kabar lah, kan sebelum naik kan memang udah ada dia kan, terus nanyain kabar gimana kan Niki, baik kayak gitu. Nah terus? Ya baik dia di sana gitu. Coba kita lihat dulu Jadi ya. nggak bisa bebas. Kamu gak bisa bebas? Ya, sebentar tuh geser dulu. Ya tolong. Sejak kapan Dewi Persik gak profesional? Duduk. Bagus. Enggak, sebenarnya kalau Dinar tuh posisinya Dinar Nyanyi tuh nggak Nikita Mirzani di sana? nyanyi terakhir. Oh nyanyi, kamu yang ngiringin pakai DJ? Iya, pakai Iya, DJ. iya. Enggak kan kalau Dinar tuh sebenarnya posisinya tuh ya ke Mami DP baik, ke Kaniki baik. Nggak usah Gak ada yang mati itu. Gak ada yang kesana. Ngapain lu kesana? Enggak, ini kan ada. Enggak, ngapain bahas Kan kita itu harus baik sama semua orang. Iya. Gak perlu. Nah, terus. Ya, orang kita gak bahas kesana. Justru ya kalau Teh Dinar ngejelasin kesannya kayak apa-apa. Iya, gak ada apa-apa. Udah mendingan kita lihat ini aja nih, lihat Ya, ini. kita lihat dulu ya. Kita mau lihat siapa Dewi Persik? Kita lihat Dinar Candy joget bareng sama Nikita Mirzani. Bagus loh jogetnya. Iya. Kayak akrab banget ya. Iya. Akrab ya. Kok bisa sih seakrab itu? Iya ya, padahal di sini kadang kalau lagi nggak ada on kamera suka ngejelekin. Kalau misalkan ini. Astagfirullahaladzim. Ya harusnya nanti joget coba ya. Kan nanti ada adegan juga sama Kak Dewi gimana coba ya akrab gak ya? Sebentar, maksudnya apa sih? Kalau sama Mami DP aku suka ngajak tiktokan gitu. Kalau sama yang itu tadi Ngajak lompat-lompat gitu olahraga siang.
Terus kasih tahu dong sama kita kondisinya di sana tuh seperti apa. Ya banyak warga binaan. Ternyata di dalam juga Banyak kan. ya tadi tuh ya lihat ya. Dan cantik-cantik aku lihat. Iyalah kan di situ bisa perawatan, ada salon, Ya, bisa bodyguard. ada kegiatan Ya, lain. Terus kayak ada perlombaan kan kemarin tuh perlombaan terus Dinar tuh datang di acaranya tuh pas lagi yang menang siapa gitu pembagian. Ya, Tapi ada Dinar mah kelompok-kelompokan gitu. menurut aku pilih kasih. Kenapa? Jangan gitu ah. Waktu Dewi di sana kamu nggak nge-DJ bareng deh. Kalau gua di sana itu karena berantem gue. Aduh aku mau balik nggak jadi lah wawancara. Lu mau lu? Ya no, sudah bilang lagi. Nggak jadi gue nggak kuat. Tapi kan kamu deket sama Niki, sempat curhat-curhat apa gitu. Ya enggak, nanyain kabar. Nanya kabar apa? Nanyain kabar. Tapi kalau dia nggak mau terlalu dalam kan, takutnya gimana-gimana gitu. Jadi yang diobrolin apa aja, masa nggak ngobrol? Nanya kabar, ini Masa nanya kabar dong? Apa kabar? Maksudnya ada curhat-curhat kayak atau apa? Pasti kan ada ngomong masa ngobrolin lu kita 1 di sini jam pasti masa lu ada. 1 jam di sana. Oh, apa kabar? Baik. Masa begitu? Bener juga ya. Kan gini nanya kabar, sampai gini benerin rambut. Itu tuh berarti kan nyari jawaban ya kalau benerin rambut. Ya kan Kak Seto? Masa orang nanya, Enggak ngobrol apaan? kan ada yang ngobrol apa, masa 1 jam apa kabar? Baik, apa kabar baik? masalahnya itu. Dinar terbuka aja profesional. Iya. Dinar dibayarkan di sini. Mami juga nggak sebaik Dina, nggak sebaik. Oh my God. Wah. Bukan, biasanya Mami itu kayak, halo Dinar, ini enggak. Mami. Maksudnya gimana? Wah. Oh dia ngomong. Lo jangan buat omongan ya. Enggak, Mi. Ini feeling Dinar aja kayak jadi. Ya itu perasaanmu, perasaan gua kagak. Kak Seto boleh bawa mereka ke Gunung Perahu nggak? Enggak. Ayo, kamu yang profesional. Jadi It's okay, ngobrol nggak apa-apa. apa, cerita apa mungkin? Nanya kabar. Kan ini Ya elah lu dari tadi. Kabar lagi. Itu lagi. Nanya kabar. nanya kabarnya gimana, baik. Terus apa lagi? Di sini gimana makannya, kayak gitu-gitu yang standar ini aja. Tapi Dinar nggak mau nanyain kasusnya atau apanya kan nggak ngerti juga. Terus nanyain gak yang di teman-teman? Kasih makanan nggak ke sana? Belum, kemarin nggak bawa makanan lupa. Oh. Iya. Kamu gak bawain makanan? Enggak. Enggak, kamu bawanya apa? Teman macam DJ. Alat DJ ya karena memang mau Ya kan ngehibur. memang lagi Kan mau kerja. nge-DJ. Jadi kemarin tuh memang kan Dinar nanya siapa aja yang datang. Yang datang tuh Lucinta Luna sama siapa Kak Denny Abal ya kayak gitu. Nah ternyata Kak Denny Abal udah bawa makanan. Oh ya udah aku nanti aja gitu. Oh. Dinar kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Penangguhan penahanan ditolak hakim. Kini Nikita Mirzani sakit. Implan keluar dari rahang. Nah ini gimana nih? Nah ini mah malah aku nggak tahu salah alamat. Apa? Nanya ke Dinar. Tapi kan kamu ketemu gini, Kan bisa ketemu. lihat gimana. Lain, ini mah sebelum yang Sebelum ini. apa? Sebelum Kaniki sakit gigi, aku di sananya. Oh gitu. Ya kan 17 Agustus ini tanggal berapa nggak tahu ini mama. Oh. Itu Tapi baru kemarin keluar. lihatnya gimana? Ini baru keluar 4 September tuh. Iya baru. Nah aku nge-DJ. Iya itu Agustus bener dong, belum nggak tahu. Tapi berarti. kelihatannya gimana? Maksudnya di sana kan ada orang yang seger, yang Oh happy. yang waktu pas Dinar nge-DJ seger, belum ada sakit gigi sama. Ya kan baru beberapa hari di Oh iya sana. Iya. Sekarang Harapan, udah berasa banget kan jadi. iya namanya sakit gigi kan sakit banget pasti. Tapi harapan kamu nih untuk kasusnya sahabat kamu Niki itu gimana? Ya kalau Dinar sih apapun itu kan biar nemuin jalan terbaiknya lah kayak gitu. Karena kan kalau secara kasusnya detailnya kan Dinar memang nggak ngikutin. Iya. Tapi kan kalau orang kena masalah tuh kan kena musibah. Iya. Kita doakan yang baik-baik aja. Detailnya kamu nggak ngikutin, masa orang Nggak tahu atuh kan. kan di TikTok rame, di TV rame. Masa nggak tahu kayaknya. Lain di TikTok masuk banyak hoaxnya. Dinar kasih tahu dong ke semuanya. Mami mah fan-fan aja sejak kapan Mami. Ayo nggak apa-apa ceritakan. Kita kan juga butuh tahu ya bagaimana Kalau Dinar perkembangan teman kita Nikita Mirzani yang ada di dalam. Bukan nih masalahnya tuh hidup aku aja udah riweh gitu susah. Misalkan oh ini
Misalkan Kak Niki kena masalah terus aku pelajari kasusnya, enggak begitu aku. Kayak aku mah ya udah dengan kehidupan aku gitu bikin ya. konten. Karena aku pun sudah pusing dengan hidupku gitu ya. Hidup aku Ya karena kamu wanita berskill, jangan suka ngurusin orang, bagus. Dinar, tapi kita ngelihat Dinar tuh sekarang semakin sibuk, banyak orang yang suka Dinar dipanggil ke sana ke Bener, sini. disawer-sawer juga. Disawer. Banyak Sawernya kalau sama acara-acara. Sultan yang nyawer dia. Oh. Sultan Jorgi ya? Dinar tuh kalau disawer malah kamu sawer balik lagi ke penonton? Ya kalau acara warga tuh, kan aku kemarin datang ke acara warga 17 Itu tadi Agustus juga acara. Iya bagiin, terus Dinar ada suka apa bagi-bagi online juga. Jadi ada Jumat Berkah, Dinar bagi ke warga langsung yang secara real atau bagi online. Tapi itu uangnya saweran. Uang dari saweran. Jadi nggak pernah diambil uang saweran mah gitu. Ya, Ya jangan ada, dong jadi- King, kita kan ibaratnya kan ya, banyak juga penyanyi kan juga yang disawer. Iya, iya. Emang kalau sawer-saweran gitu diambil gitu uangnya? Ya, diambil terus Bagi-bagi. dibagiin gitu. Ya Iya, kadang-kadang Dinar dibagi-bagiin. masih ada lebihnya, kadang-kadang. Iya, Tapi Kan budgetnya udah gede, ngapain masih mau ambil uang saweran? Kalau disawernya $100 emang nggak mau? Enggak, gue kasih tetap sama pemusik. Tapi dengan cara Dinar kayak gitu, Dinar dikasih orang terus Dinar ngasih juga. Tapi si rezekinya tuh nggak putus nih, nanti ada lagi. Bener itu. Kayak misalkan Dinar, disawer 2 juta, besoknya bisa 10 juta. Bener itu, makanya banyak pemusik yang suka main sama kita King. Soalnya kita kalau misalkan disawer selalu buat pemusik. Betul, dikasih ke pemusik. Kasihan di sini lu gak disawer. Apalagi sama Perlan 86. Kalau Perlan sistem sawernya nggak cash. Gimana? Dia mah kiris. Kiris. Itu mereka bajunya aja double, kalau dibuka ada QR-nya tuh. HP. Dinar boleh silakan maju ya Dinar ya. Gimana nih? Silakan Dinar ke DJ. Oh nge-DJ. Kita mau nyawer kamu. Aku disawer. Pakai bunga kantil. Set. Bunga kantil. Sudah biasa nih DJ internasional. Asik. Dinar Candy ini salah satu DJ wanita Indonesia yang namanya diperhitungkan di tingkat internasional. Nah iya. Keren ya. Makanya apalah arti saweran buat Dinar Candy. Aku bagi-bagiin aja buat warga. Wah Tuh. disawer nih. Coba ya. Dinar Candy on Disawer the sama mix. Mami. Iya dong. Wah, lihat. Wah disawer Guys, Mami. kasih lihat uangnya Dewi Persik nih. Bayangnya kalau beneran disawer segitu ya. Banyak banget. Iya tuh. Iya aku sering Saweran disawer segitu. saweran Dewi Persik mah 100 juta, 200 juta nggak pernah buat gue. Tanyain sama pemusik-pemusik yang duet sama dia. Buat mereka. Halo guys. Nah. Oke, are you ready? Jangan film gue dong. Ini Ya sisanya. maaf ya Kak Seto ya, memang di sini begitu Kak Seto. Minta maaf. Iya lupa kasih itu nggak diajak. Guys, izinnya ini sisanya aku kasih ke Perlan ya. Iya. Kasih. Kasihan, Kasihan. lele pinjol.
Luar biasa lo ya. Dinar Candy, seorang DJ yang kita tuh sebenarnya Wife omongin aja mah. kita mengharapkan karir kamu semakin melesat ya. Tapi di tengah melesatnya karir kamu, terkadang kamu suka mengeluarkan isu-isu yang begitu Panas. termasuk yang satu. Panas. Dinar Candy bongkar dugaan Ridwan Kamil punya wanita simpanan berinisial S. Siapakah Emang kenal dengan cewek berinisial S? inisial S? Emang iya? Bukan, ini mah podcast. Terus aku kan sama si Lisa Toren kemarin. Mariana. Iya, si Lisa Mariana. Mariana. Ria sama Mariana lagi nge-podcast. Kata aku, tiba-tiba kenapa nama kamu mencuat begitu ya gitu. Aku ada teman inisialnya S. Pacarnya itu dulu RK, ya kan RK belum tentu Ridwan Kamil. Tapi dari matanya bilang bahwa itu sesuai dengan apa yang ada di artikel. Iya, soalnya kamu ngomong itu depan Lisa Mariana. Iya, terkesan kan ingin manas-manasin Lisa Jadi Mariana. orang nyangkanya kan ke RK itu RK masa. kan bukan Ridwan Kamil, bisa Roy Kelam. Jangan mengadu domba dong Lisa Mariana. Begini ya. Si Lisa tuh nggak merasa diadu domba karena sebelum sama Lisa katanya gitu. Ya udah kalau nggak adu domba, adu ayam lah. Jadi itu buat siapa itu maksudnya S Apa dan tuh? juga RK? Apa tuh HS tuh? Ya kan lagi berita tuh kan Lisa katanya dikabarkan, digosipkan dengan RK. Kataku, aku juga ada temen aku S. Dulu pacarannya sama RK juga gitu. Siapa ST? Ya kenapa lu nyambung-nyambung kalau RK-nya bukan Ono? Ya kan dia dinyambung, inisialnya sama gitu singkatannya. Oh, inisial. Ngegosip. Inisial sama tapi kan bukan berarti orangnya sama. Iya. Tuh gue bantuin. Kan aku di belakang, kamu RK-nya yang mana gitu si Lisa nanya. S tuh S-nya siapa? Sirgo Bangko. Sir S tuh apa? Adalah kayak selebgram gitu. Sinta Jojo. Dinar, tapi bukan hanya gosip yang keluar dari mulut kamu. Apapun yang kamu lakukan di media sosial kemarin juga sempat Naon viral deui, ya. ieu, Yang Neng. satu ini juga. Video Dinar Candy viral ikuti tren TikTok duduk satu kaki. Allah ya. Maaf ya itu kami sensor karena kakinya lagi biduran. Maksudnya itu teh ngikutin apa? Enggak, ini lagi tren. Ini kan lagi tren. Lagi tren, itu lagi Dari tren lagu Nicki Amerika Minaj. gitu. Coba boleh kasih lihat ya sama kita seperti apa boleh? Atau Di sini dong. Di sini. Serius bisa? Neng Dinar, sok Biasa. mana? Oh, di- pasti King Nazar juga bisa. Harus pakai hati. Aku mah nggak King bisa. Nazar mah lebih lincah dari aku. Ente. Sepatunya mau dicopot dulu. Enggak, Jadi justru memang nggak boleh. kayak pakai high heel nih, pakai Harus high pakai heel, hak jadi tinggi. Ceritanya kita bisa kayak gini. Iya. Oke, tahan bentar ya. Musik dulu ya. Oke, siap ya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama, berdiri dulu siap ya. Musik. He said he came from Jamaica. He owned a couple acres, a couple fake visas, cause he never got his papers. Gave up on love. Oh bagus. Mami bisa. Ya ini kan mami sini mami. Nah, ayo coba Kak. Gimana? Coba. Gimana? Nah, udah bener tadi tuh naik itu ya. Nah, iya bener. Tuh, ayo kembali. Musik. Ya, itu harus 1 menit, 1 menit. Bisa lah. Ih, pada jago. Wih. Hebat. Tahu apa alasan kenapa mereka berdua sampai dengan sekarang masih sendiri? Kenapa? Karena bisa berdiri dengan satu kaki. Hebat. Dan Pagi-pagi ambiar. Keren. Kita tuh nggak pernah tahu rezeki orang loh. Yang paling penting tuh kuncinya cuma satu. Mulai aja dulu. Betul. Ya kan? Dan juga jangan pernah menertawakan orang lain. Betul. Apabila dia punya mimpi. Karena tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ya. Bisa aja mimpi itu jadi betul, kenyataan. betul. Luar biasa, cocok Hebat, banget Dewi. kamu ya jadi motivator ya. Tapi ini lucu loh, kemarin tuh dia pernah datang ke sini.
Dia datang sama ayamnya guys. Ayam. Ayam. Iya, dia bikin konten sama ayam. Kalau kamu kan biasanya sama kucing. Nah, Ini ayam. ayam. Iya, sama Ayam goreng. Ayam stand. Ayam hidup lah Ayam apa? peliharaannya. Ayam stand lape. Bikin konten sama ayam terus viral ya, tapi sekarang tuh dia bukan bikin konten sama ayam. Ayam. Udah bisa beli peternakan ayam. Dan dia ini di bawah asuhan Super Mega Bintang. Iya. Bener. Ya. Ivan Gunawan bantu dia untuk Bawah karirnya. asuhan ya. Sekarang udah main film-filmnya, banyak banget. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia, Adi Sudirja. Sehat Adi, sehat dong. Makin sukses, selamat pagi, selamat datang kembali di pagi-pagi Ambiar. Iya ya. Ada di kasur mewahnya Super Mega Bintang loh. Iya, betul. Tiap malam dalam hati gue, ya Allah Kak Igun ini Cari-carian kutu gitu biasanya. Cari-carian kutu. Wah sekarang mah udah nggak pernah nyari kutu ya, nyari pundi-pundi. Amin. Gimana rasanya semakin sukses Adi? Haus aku. Haus apa? Aku haus. Haus apa? Perlu air putih. Oh ini haus beneran guys, ini haus beneran. Ini haus beneran orang. Bentar, aku tadi udah minta, katanya minta air putih. Kata iya nanti diambilin sampai di sana. Mana air putih kok nggak ada, nanti aja lah udah kerja dulu katanya gitu. Udah kerja dulu lah kita. Oh iya lihat. Kerja dulu nggak apa-apa. Adi, kita senang melihat kamu yang semakin sukses. Kami Makasih, Kak. mengucapkan terima kasih Adi ya. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Oh mami. Bentar. Mungkin ini gara-gara kalung yang diberikan mami pada waktu Tapi itu. sekarang nggak dipakai. Tapi masih ada hurufnya D. Berarti enggak ada ya. Kan belum gadein ya? Enggak ah. Kan nggak jatuh miskin. Makin kaya dia loh. Iya bener, makin kaya malah justru ya. Alhamdulillah mami. Alhamdulillah. Mungkin ada aji-ajiannya ya mam. Iya. Wah, jangan ditanya. Ini kan suhunya dukun. Duit. Maksudnya dukun duit. Kita lihat dulu ya, ini dia Adi Sudirja sudah membintangi belasan. Dia mau nulis sini. Adi ceritain dong sama kita. Kemarin-kemarin setelah terkenal bikin konten sama ayam kamu itu, sebelum main film yang katanya udah belasan film itu, perjalanannya ku ngapain aja kamu tuh? Wah luar biasa ya Kak Ip. Oh udah mulai nangis guys. Ya lagu sedih. Kenapa tiba-tiba Rangkan. Torangkala kayak meninggal. Torangkala kayak meninggal. Kak Seto minta maaf dulu ya sebelumnya. Lanjut Adi, lanjut. Kak Seto mohon maaf, udah jinak kok nggak apa-apa. Perjalanannya gimana sebelum main film tuh? Ngapain aja? Itu Kak Ardia, nah itulah ini pagi-pagi Ambiar ini menjadi langkah pertama pada waktu itu, tahun itu. Oh, jadi baru pertama masuk TV itu di pagi-pagi Ambiar. Iya, Brownies dulu, Mam. Ya, Brownies kemarin baru pagi-pagi Ambiar. Nah, gitu. Pokoknya itu cuma beda 2 hari. Dan kayaknya hari ini pas deh 1 tahun, 2 tahun. Wow. 2 tahun. 2 tahun. Coba cek, coba Iya, cek. 2 tahun, 2 tahun. Iya, ini kita lihat tayangannya. Nggak ada. Ada ya, belum disiapin. 2 tahun terus jedanya ngapain aja tuh sebelum main film? Jadi waktu itu langsung Kak, artinya karena memang dulu itu sebenarnya di daerah aku tuh udah anak-anak teater. Gitu, main-main Sudah drama. punya main film ya, apa Nari ya. gitu. Nari, dancing, Ngegosip, makan beli. ngegosip. Iya. Kayak gitu. Jadi terus akhirnya kan katanya kalau kita di entertain ini katanya ya, kita kan milih Kak Rian. Kak Rian? Iya, Kak Rian presenter, Mami nyanyi, King nyanyi. Karena dia lagi Kak Kailan DJ. apa namanya? DJ, buat baju, DJ. stylist segala macam presenter. Maksudnya kan milih. Nah kalau aku tuh kayaknya lebih nyaman main film gitu. Jadi akhirnya milih dan alhamdulillah dipercaya sama PH-PH gitu. Nyangka nggak sih bakal main film gitu, bakal main layar lebar, ditawarin main layar lebar? Nangis aku Mami. Nangis. Kan soalnya kan kalau ibaratnya itu ya guys, Kemana ya matanya nengok? ibaratnya kelas itu ya guys ya, sinetron dan film. Kalau udah main film itu kan udah pasti udah, terus main sinetron pasti budgetnya lah. Itu kamu langsung ke film loh. Film waktu itu Mendadak Dangdut sama siapa itu? Enggak. Nah, sama Pak Monty Tiwa kan. Jadi ditawari bla bla bla, terus sekelintas sekali langsung dia oke dengan karakternya. Aku nangis, Mam. Nangis waktu iya Kak Rian. Nangisnya gimana? Nangis beneran ini. Gimana nih?
Ya, Kak Seto minta maaf ya. Cici ya Kak? Jangan. Kalian cici ya? Tapi hebat, jeda 2 tahun belasan film loh langsung. Enggak, aku cerita nangis. Ini aku norak, Mam. Oh, Kalau masih norak ke bercerita, aku. masih bercerita. Kasih, bentar Kak. Jadi tahu nggak sih kalau kita, Mami kan syuting film dulu kan banyak banget ya, Mam. Kita syuting film itu ternyata kita itu ada botol yang ditulis nama kita. Adi Sudirja sebagai Yatno. Nah, zaman dulu waktu zaman-zaman di kampung masih susah, melarat segala macem. Pokoknya di kampung, aku tuh pernah lihat liput ini masih lama kan ceritanya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, aku lihat liputan salah satu artis bilang katanya, "Hei, kalau udah jadi artis namanya ada di botol," gitu. Mam, aku pertama lihat, Mam. Botol nih. Pinjem Mam mic-nya, Mam. Nah, botol. Nah, Aku lihat kayak gini. Adi Sudirja, Yatno. Pemain aku, gitu. Nangis aku langsung di situ. belum bintang besar, dia mah minumnya toren dinamain Dewi Persik. Ya makanya jadi bintang film gue. Makanya 1000 kilometer itu kan. Iya, 1.500. 1.500. Kita mau kasih lihat ya kompilasi Adi ketika main film. Hebat. Selamat ya. Selamat ya sayang. Gimana perasaannya setelah itu? Mendadak dangdut. Kayak mimpi. Itu film paling baru ya? Paling baru dan paling baru dan paling Setelah pertama. beberapa, ini yang terbaru. Enggak. Paling baru dan paling pertama yang mendadak dangdut. Oh. Itu pertama syuting, film pertama dan baru tayang beberapa bulan yang lalu. Yang terakhir apa? Kemarin bukannya main film? GJLS Ibuku Ibu-Ibu itu. Itu yang terbaru yang keempat. Aku lihat di... Yang keempat. Berapa Berapa bulan udah langsung 4 film? Total udah Ya berapa berarti film? bagus dia. 13. Total berapa film? 2 tahun 13. Karena mainnya natural pasti. Biasanya kalau PH-PH tuh... Main film itu Ya. susah loh guys, dia Iya. tuh harus sesuai dengan skrip, nggak boleh ada improvisasi. Beda dengan sinetron, kalau sinetron kita bisa improve, kalau film biasanya lebih patok. Kita mau tantangan boleh ya? Boleh. Acting ya? Silakan. Kamu siapa? Ini dong, kita punya aktor. kami. Nih. Ya, kita punya Nicholas Saputra sama Jeffrey Nicole siap ya? Jo Taslim nggak ikut? Kan loh, Nicholas Saputra sama Jeffrey Nicole. Ini sebagai apa? Kamu yang punya kontrakan. Oke. Ini yang mau nyewa kontrakannya King Nasar. Iya. Kalau Karen jadi pagar kontrakan. Kita yang mau nyewa kontrakan. ya. Oh gini, ini Naya, ini Lola, ini Anya Geraldine, ini Nura Datau. Boleh. Oh iya. Panggil apa-apa. Dipanggil. Kamera rolling in, action. Mak, kontrakan ada nggak? Kok masih? Oh iya. Mas atau Bang ya? Mas tadi ya? Abang. Kayak mau dipanggil emak gitu ya? Abang dari Simalungun ini. Iya. Ya ampun. Bang, kontrakan Ini di tempatnya mana? kayak Iya, begini, kok kayak tempatnya gede banget, ada kamar kayaknya nggak nggak ya buat bagus kita? deh, tempatnya nggak enak. Halo. Mas, kita lagi cari kontrakan. Jangan kepanjangan. Mas, kok ini kontrakan apa-apa sih? Kok tempatnya kayak gini nggak bagus ah? Sebelum menghina itu dilihat dulu, dipanggil yang benar dulu. Bentukannya kayak gini kok dipanggil Mas? Apa Apa, dah? apa panggilannya? Coba dong dari samping lihat. Abang. Dari belakang, Abang? nggak bude ya? Enggak ada. Pade. Abang dong ini. Oke gini aja, kita berdua ini kan pengen Kita cari perlu kontrakan. kita perlu kamar yang tempat tidurnya 5 lantai. 5 lantai. 5 lantai. Tempat tidurnya 5 lantai. Iya. Sekarang kami kalau tidur suka pindah-pindah. Kita Kami... kalau kita bosen kita ke lantai Iya. 2, ke 3. Jadi tempat tidurnya pakai tangga 5 lantai. Tapi kami nggak mau 2 kamar, mau 1 unit, ada kasur. Well. Untuk cabe-cabean kayak kamu. Intonasinya tuh bagus ya. Bagus, bagus. Adi, Hebat loh. paling susah buat kamu kalau acting itu tantangan terbesarnya tuh apa sih? Paling besar, Iya. paling susah. Iya. Marah. Marah. Belajar Nggak sama bisa. aku deh kalau mau. Ini bukan acting, kalau ini natural. Kenapa? Kenapa ditarik-tarik kebayanya nyangkut? Berasa pakai anak apanti kebayanya. Tapi kita penasaran. Jangan lupa 13 filmnya kita harus saksikan. Kita berikan semangat supaya dia juga semakin semangat untuk menjadi seorang aktor. Tapi Adi, ini kan yang membawa keberuntungan tuh, ya kita bukan bicara soal keberuntungan ya, tapi usaha termasuk kamu ya. Ayam kamu itu kan namanya siapa? Putra. Putra. Wah, dia juga berjasa luar biasa bikin konten sama Putra. Tapi kita mau kasih lihat ada postingan Adi terkait sama Putra ayamnya.
Hari ini tepat 2 tahun lalu, Ayam Putra viral. Dan siapa sangka dari momen sederhana itu hidupku berubah selamanya. Dari sekedar tawa kecil, namaku mulai dikenal. Membuka jalan untuk bermain di 13 film. 3 FTV, sinetron jadi host TV, hingga berdiri di panggung-panggung besar di seluruh Indonesia. Aku belajar bahwa Tuhan bisa mengubah takdir lewat hal paling tak terduga. Hari ini aku menoleh ke belakang dengan penuh haru dan syukur. Karena dari seekor ayam, aku menemukan perjalanan hidup, rezeki, dan mimpi yang jadi kenyataan. Walaupun kini putra udah tenang di surga bersama kedua orang tuaku. Terima kasih juga kepada followersku yang sudah banyak support aku sampai dengan detik ini. Kenapa Emang ininya? ayamnya udah meninggal, udah mati. Udah meninggal Mami. Nah udah meninggal itu waktu lebaran tahun 2000, ini 2000 berapa Mam? 2005. 2024. Pas malam takbir, jadi dia maghrib-maghrib pulang ke rumah ditabrak mobil. Ya Allah. Emang kamu, apa bahasa Indonesia kencar tuh apa ya? Dilepas liarkan. Karena aku mikirnya dia biar kayak happy life gitu loh. Happy lah. Nggak mau dikandangin. Nggak dikandangin, jadi dia lompat, bercanda-canda, kawin segala macam. Enak lah sebagai binatang gitu. Jadi aku biarin, rupanya ternyata ya udah dia kayak gitu nasibnya gitu. Mungkin udah selesai waktunya ya, habis ngebantu Mas. Iya, malam takbir lagi ya. Seru banget pas bagian Kita malam tidak ada yang tahu loh. Yang dikirim Tuhan. Ya kan, Tuhan itu mau mengangkat derajat manusia itu Lewat dengan berbagai macam cara. Betul juga itu. Perasaan dari tadi begini-begini gak keluar air mata lu. Dari tadi lu gua merhatiin begini gak ada air matanya, gua bingung. Beneran dia. Ada loh King, soalnya kan hitam jadi gak nampak. Tapi sekarang kalau misalkan makan ayam suka inget putra nggak? Iya kamu makan ayam gak sih? Makan. Oh tetap makan, terus ayamnya habis ditabrak dimakan? Enggak, dikuburin Mam, dikuburin aku pakein bajuku. Jadi aku berharapnya gini, kalau nanti ketemu di surga, dia datang nemuin aku pakai baju itu gitu. Crop top. Ayamnya jantan soalnya. Ayamnya jantan. Tapi harus dihargai loh, itu kan sejarah. Iya. Kayak crop. Maksud lo, sebentar, maksud lo di Narkedi ayam, maksudnya sama-sama yang maksud Narkedi. Bukan kalau pakai crop top. Dia pakai crop top. Enggak pakai crop top, kebayaannya Avanti. Kita mau kasih lihat kemarin Adi Sudija ini luar biasa loh rezekinya kemarin juga katanya Masya diajakin Allah. dikasih umroh ya, kita mau kasih lihat siapa yang kasih umroh. Itu rezeki ya guys, ya Allah. Itu nangis juga? Nangis bener. Ada air matanya tadi? Ada, ini ada juga titik-titik sedikit, tapi kan karena hitam jadi nggak perlu nampak kali. Sudah pernah umroh sebelumnya? Belum. Oh. Belum umroh. Baru pertama Jadi kali. makanya ini umroh pertama. Sebenarnya udah banyak yang maksudnya nawarin kayak travel itu nggak umroh, tapi kayak keluar negeri ke Hong Kong, ke Jepang gitu-gitu, Mam. Cuma aku nggak mau. Aku pengen keluar negeri pertamaku itu adalah ke sana. Ini akan pertama kali keluar negeri? Kapan berangkatnya? Seharusnya ini tanggal berapa Kak? September, Ini tanggal? September. Iya. Seharusnya November. Cuman gara-gara aku udah kontrak film ya. Ya film. Jadi aku bilang Desember. boleh nggak diituin? Oh ya nanti di itu. Akhir tahun? Iya gitu. Oh. Akhir tahun. Ih, luar biasa rezekinya sukses ya. selalu ya Mas Adi, tetap semangat, banyak rezeki dari arah mana saja. Kita seneng ya menjadi saksi perjuangan Adi. Iya. Kita doakan semoga semakin sukses Adi. Kita kembali lagi tetap di Bagi Ambiar. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi Ambiar ada Pak Arif dan juga Mbak Rizka sebagai mitra ojol. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan. Terima kasih ya sudah hadir di sini untuk mengklarifikasi karena banyak sekali tudingan dari oknum netizen. Bilangnya katanya kemarin yang diundang sama wakil presiden kita itu bukan ojol tuh pasti ya. Ini kita klarifikasi di sini. Tapi awal mulanya itu gimana ceritanya sampai bisa diundang sama wakil presiden kita? Kalau saya pribadi, itu saya posisi lagi on beat. On beat itu apa ya? Lagi nganterin orderan. Oh oke. Ya,
lagi nganterin orderan ke Roxy Mas. Tiba-tiba saya di calling sama orang Grab gitu. Jadi sekretaris negara itu, jadi dia nelpon aplikator. Jadi saya dihubungin langsung sama itu langsung pihak aplikator. Perusahaan ojek online aplikator, oke. Untuk langsung? Untuk mewakili teman-teman Grab untuk datang ke istana. Betul, gitu ya. Oke. Kalau Pak Arief? Saya itu ditelepon dari kantor itu malam. Malam saya telepon, Pak besok pagi jam 9 sudah mesti ada di lokasi. Di sini ketemu dengan Wapres. Siapkan pakaian. Wah kelabakan, saya lagi ada di base camp waktu itu. Wah kebut ya. Tapi rasa senang juga ada kita ketemu sama petinggi negara. Totalnya ada berapa teman-teman mitra ojek online yang diundang wakil presiden? 8. Ada 8 dari 4 aplikator. Ada 8 dari 4 aplikator yang berbeda ya. Apa alasannya Bapak dan juga Mbak yang terpilih dari teman-teman yang lain? Aplikator. Saya sih nggak tahu ya. Mungkin saya pribadi ya mungkin dari pihak aplikator ngelihat dari performa saya. Terus juga kan dilihat dari akunnya juga gitu. Oke, sudah berapa lama Pak Arief menjadi mitra ojek online? Saya 2018. 7 tahun ya? Iya. Kalau Mbak Rizka? Dari 2016. Lebih senior, lebih senior. 9 tahun kurang lebih. Oke. Bertemu dengan Mas Gibran ya? Presiden, ya. Wakil Presiden. Gimana? Apa yang dibicarakan sama Wakil Presiden kita ini? Kami waktu itu menyampaikan kepada Mas Gibran, tolong kasus yang menimpa kawan kami agar diusut tuntas dan transparan. Itu. Lalu juga tolong Pak, situasi seperti ini di stop. Kita ingin damai, ingin kerja, cari uang secara aman. Tuh. Betul. Biar kita juga buat CS tuh juga tenang Kak. Gitu. Kalau biar kita tuh nggak bentar-bentar diberhentiin. Kalau ada kayak gitu kan, kita juga kan takut gitu. Kenyamanan customer juga kan kita juga mikirin gitu. Respon dari Wakil Presiden apa atau apa yang beliau sampaikan? Ya, beliau memastikan akan diusut tuntas dan transparan. Dipastikan itu. Oke, baik. Pastinya ini juga menjadi perhatian bukan hanya Wakil Presiden tapi juga para pejabat negara ya. Dan juga seluruh kabinet termasuk masyarakat Indonesia. Mengenal dengan mitra ojek online yang lain dari 4 Saling kenal nggak? aplikator itu? Kenal. Semuanya memang kenal? Kenal. Kalau saya ada yang kenal, awalnya ada yang enggak. Iya. Gitu. Akhirnya di sana kenalan. Iya. Kenalan kita saling-saling. Tapi di situ kelihatan rapi sekali ya. Mungkin kalau misalkan orang yang memprovokasi atau provokator itu biasanya bilang, itu kayaknya bukan, ini kayaknya suruhan. Gitu, ya gini. Ya, logikanya guys, kalau aku juga ibaratnya kita lah ya. Atau mungkin siapapun kalau misalkan kita diundang di istana pasti kan harus rapi. Misalkan kita punya jaket yang kusut ya kita pinjemlah sama jaket yang sekiranya bagus. Ya karena itu kan kalau misalkan rapi kan berarti menghargai dirinya sendiri. Ya, tapi itu ceritanya gimana? Maksudnya apakah jaketnya jaket baru dari rumah atau disediakan? Emang saya kalau saya pribadi, saya itu menyediakan 4 atribut. Jadi 2 hari sekali ganti karena memang di kita itu ada SOP beratribut rapi karena biar kita customer itu nyaman. Iya. Gitu. Ya kita itu punya atribut nggak cuma 1. Kan pengennya juga jangankan maksudnya untuk customer nyaman ya, kan pengennya juga customer nyaman, lihat kita rapi, apalagi dipanggil sama Wakil Presiden. Dan itu jaket yang dipakai semuanya jaket yang sehari-hari buat ngebit. Kita buat on beat. Jangankan dipanggil Wakil Presiden, dipanggil ke sini aja lah sepatunya aja bagus-bagus. Sepatunya kan sempat viral kali ya. Iya, sepatunya sempat viral, maka ini aja Bukan gaya saya, banget bukan ya. saya yang viral. Enggak, kalau Saya yang glowing. kalau kita memang kalau ngebit setiap hari seperti ini, Pak. Seperti ini ya. Seperti ini. Kalau Bariska dibilang glowing, memang glowing dari dekat juga memang glowing ya. Perawatan soalnya. Ya kan gak ada salahnya ya. Benar. Begini. Biasa netizen tuh suka kompor emang heran. Bukan hanya dari penampilan, karena katanya juga tudingan ini tuh ada dari kata ya, ada sebutan kata taruna. Kita mau kasih lihat dulu ya, nanti tolong tanggapi dan klarifikasi. Taruna, maksudnya apa ya? Soalnya konotasi taruna itu kan untuk angkatan sepertinya. Nah, jadi begini, kita bahasa taruna itu kalau di komunitas itu anggota yang bukan pengurus, kita panggilnya taruna. Nanti ada lagi istilah yang lain.
Ada lagi istilahnya PM, bukan polisi militer, putus mitra. Oh, jadi ini Gitu. istilah yang biasa dipakai oleh teman-teman ojek online. Iya. Taruna itu di luar kepengurusan. Barangkali seperti kalau misalnya kita di rukun warga, rukun tetangga ada Karang Taruna. Kurang lebih kata Taruna itu juga kan dipakai. Kalau saya itu kan korlap. Jadi korlap itu kayak menjembatin kayak teman-teman saya di lapangan kalau ada kendala apapun. Koordinator lapangan. Nah, betul, koordinator lapangan. Makanya saya Koordinator biasanya lapangan. Taruna gitu. Ya, cuma Anggotanya dipanggil Taruna. itu sudah istilah yang lumrah Udah di ojek lumrah online. banget. Tapi berhubung ini memang karena kondisinya gesekannya ini begitu sangat sensitif, jadi kata Taruna tuh diasosiasikan dengan hal yang lain Iya. gitu ya. Padahal ini satu hal yang sudah biasa dipakai oleh teman-teman ojek online. Ini yang baru kita tahu juga dari teman-teman, dari Pak Arief dan juga Mbak Rizka. Terima kasih banyak dan semoga ini juga nggak digoreng-goreng Sobat Ambiar. Sekarang kita paham bahwa kata Taruna sudah biasa dipakai oleh teman-teman ojek online di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau misalnya kayak laka lantas, tolongin dong Taruna gua nih laka di sini gitu. Baik. Tapi akhirnya ada tudingan seperti itu di media sosial. Tadi Mas yang pakai jaket baju kuning dari aplikator yang lain kan ya, itu disebutnya, wah ini dia nih pernah jadi ini, profesinya itu, pernah jadi ini. Gimana sih perasaannya Rizka, Pak Arief dituding ini itu segala macam? Kalau buat saya sih senyumin aja. Yang penting kan emang kenyataannya saya memang ojol yang sehari-harinya narik dari ojol gitu, setiap harinya gitu. Oke. Ya, jadi kalau kawan saya yang pakai jas itu kan dia lagi kondangan. Jadi netizen Lagi nemu aja. kondangan, bukan dia jadi pejabat. Ya Allah. Kalau saya kondangan pakai jas juga kan sah. Iya. Iya. Bener juga ya. Ya, mungkin kita bisa bilang. Coba Bapak lepas jaketnya. Ya. Terus dia pakai kemeja. Ya kita lihat aja kan, gimana maksudnya? Rapinya gimana? Emang Gojek atau Grab itu kenapa sih dengan mereka kan nggak apa-apa dong, mereka juga Iya coba tuker. Coba. Oh iya. Kan biar kelihatan rapi. Ini juga. Oh jadi cakep nanti. Coba pakai. Nah, yang jaket itu pakai Rian. Coba Rian pakai. Kacamata Mas Rian kamu pakai ini Mas Rian. Jaket ojolnya. Kacamata lu Pak, Jangan. ya. Masa pink? Pink. Kacamata Jangan pink dong. Apa sih jadi karen dia? kelihatan aja oleh. Ya. Bagus Pak, bagus. Di Pak Sukodewo. Pak mulai besok Bapak narik pakai kacamata Karen Delano ini. Sobat Ambiar, sambil kita mau kasih lihat ya, ini ada beberapa pakaian pun juga aksesoris lainnya dari teman-teman ojek online. Ya akhirnya dituding, oh ini bukan ojek online nih karena terlalu gaya. Lah emang kenapa kalau ojek online gaya? Kita masih lihat dulu ya. Iya. Ya Allah. Netizen Itu buat ini narasi. kan Ojo diundangnya ke istana, bukan diundangnya ke Kalau nggak ngerti itu jangan kayak gitu, itu kan bikin Aduh, ya dosa. Allah. Buat Bapak Wakil Presiden kita, terutama buat Bapak Presiden, semangat ya Pak, sabar ya Pak ya, menghadapi masyarakatnya. Nggak, lagi pula Kadang juga- agak pusing kepalanya. Ya lagi pula juga kalau teman-teman ojol punya sepatu dengan harga 2,8 juta, itu kan penghasilannya mereka. Iya. Betul. Dan Kakak ini berapa? 10 juta tadi cerita di belakang. Kalau diakumulasi benar 10 juta. ya kan ngumpulin Ya kan. betul, setiap Beli minggunya. iPhone dari situ. Hari Iyalah. iya, itu juga. iya. Jadi Kebanyakan ini. Jangan sampai karena cuman Tapi kebelet. lihat dari jam on beat-nya ya. Ya. iya Lihat dari betul. jam on beat-nya. Kalau misalnya mau dapat banyak ya keluar dari pagi gitu. Iya, Iyalah. Kalau keluar siang ya pasti kan dapetnya dikit Iya. gitu. Jangan sampai kebelet bikin konten akhirnya. Iya. Kalau bikin sepatu asumsi Kak, segala macam. saya ini kan hobi. Nah, Hobi koleksi sepatu. nah. Saya ngeliat sepatu kakak-kakak MLB. Alexander McQueen. Weh dia tahu. Zaman sekarang kan nggak ada. Ya memang tahu. Nah, Jangan sembarangan tahu merek bapaknya loh. Tahu merek dia seneng sama sepatu. Iya, aku juga punya sahabat Grab ya, udah S2. Iya banyak. Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Banyak. Ini bukti keaslian ya dari kedua mitra online yang kami undang pagi hari ini. Pak Arief ya. Arief gabung bulan Desember 2018. Rizka Amelia gabung bulan September 2016. Nah itu contoh bintang 5 itu biar apa atribut kita Kak. Bagus. Nah, biar kita dapat bintang 5 gitu. Iya. Nah, atributnya itu. Dia rapi, Nah,
kita ada penilaian bintang 5-nya soalnya. Sekarang ojol kalau mau narik beres nganter makanan, begitu narik lagi pakai parfum loh. Iya benar. Benar, aku pernah naik kok. Aku bilang ojol wangi banget. Iya benar. Tapi itu hebat loh, bagus Gila, itu loh. dari penumpang sebelumnya ternyata memang mereka yang- kalau habis nurunin gitu langsung nggak pakai nyemprot. set karena mau ke tempat yang lain. Luar biasa. Hebat loh. Karena itu dapat penilaian Jasa juga ya. pelayanan, Kak. Iya, kita Betul. Jasa pelayanan. Jasa pelayanan. Betul, memberikan yang terbaik. Terbaik Ya buat kan? customer. Karena bidangnya bidang jasa. Oke. Iya. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini, kita penasaran ketika ngumpul-ngumpul kemarin nih. Wapres Gibran mengundang perwakilan ojol untuk sampaikan aspirasi. Apakah tuntutan yang sudah tersampaikan kepada beliaunya? Selain tadi ya, untuk yang bawa almarhum, Ya. Afan Kurniawan, selain itu ada poin-poin Dia lainnya? juga nggak pingin ada. Kami sih Ada sih. Kita itu terakhir kita sampaikan kita mau adakan aksi damai bagi-bagi mawar untuk TNI, Polri dan masyarakat. Tanggal 2 kemarin. Tanggal 2 kemarin. Udah Iya. realisasi ya. Di Monas. Lalu Pak Wapres juga menyampaikan apa sih yang bisa dibantu dari pemerintah. Nah, kami bersama teman-teman ada yang dari aplikasi Gojek juga sepakat BPJS TK tenaga kerja. Itu Pak minta tolong digratiskan buat kami. BPJS apa itu Pak? BPJS tenaga kerja. Lantas respon beliau? Yaitu nanti akan dikoordinasikan dengan kepala daerah masing-masing. Itu. Dan sepertinya saat ini sudah mulai ada. Dan bukan cuma ojol. Ojek pangkalan, pemulung, semuanya. Insya Allah ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Pelan-pelan dibenahi Iya, ya sama dibenahi. Bapak Presiden Republik Indonesia ya. Dan sebenarnya Mbak Rizka, ini bukan kali pertama aja ketemu sama pemimpin negara ini. Sebelumnya juga pernah ketemu nih orang nomor 1 di tanah air. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah bisa ketemu langsung sama orang pertama di Indonesia, Bapak Presiden. Ini kapan ini? Oh itu dalam rangka waktu pas kita itu kan tahun ini ya baru penerimaan BHR gitu. Nah itu sebenarnya bukan saya Kak. Itu saya hanya nge-backup teman saya itu, ya mewakilin teman saya itu tadinya kan dia di Tangsel terjebak hujan dan banjir dan itu orang istana minta ke aplikator 10 menit harus udah ada di sini mitranya. Nah berhubung saya lagi on beat di daerah situ. Jadi saya mau nggak mau saya juga yang dipanggil gitu. Emang rezekinya aja. Dan tadi ya memang saya juga ada kendala di celana. Kenapa? Nggak boleh karena saya pakai jeans. Nah itu karena urgent makanya diizinkan lah. Harus celana bahan. Betul diizinkan lah. Ya, memang. Sebenarnya bukan saya, emang tahun saya ini tahun hoki. Celana kayak kami gini. Alhamdulillah. Semoga ada hoki selanjutnya. Celana jeans nggak boleh. Insya Allah. Pokoknya buat Sobat Ambiar, ya jangan kaget lah besok ngeliat ojek online pakai sepatu bagus, bajunya rapi, wangi, segala macam. Karena berpenampilan baik adalah hak warga negara Indonesia. Kita kembali sana, kita tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih semua bintang tamu yang sudah hadir. Kak Seto terima kasih. Terima kasih Kak Seto, terima kasih. Adi makasih ya saya. Mas Adi makasih. Terima kasih. Bapak Ibu Greg, Mari Mbak, terima kasih banyak kepada sekalian. Adi terima kasih banyak memberikan inspirasi buat kita ya. Ingat, berbagai cara orang bisa sukses. Seperti misalnya Adi, sukses karena ayam asal jangan sukses karena jadi ayam. Maksudnya, ayam sorry nggak tahu terima kasih. Kita kembali lagi bersama di Pagi-Pagi Ambiar. Yeay!